Shalom, haleluya, puji Tuhan. Mari kita akan mulai ibadah ini. Namun sebelum ibadah ini dimulai, saya rindu mengajak Bapak Ibu untuk mengambil waktu teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, saya mengajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan memberikan penghormatan bagi Bapa Surga. Hormat bagi Bapa Surga. Baik, mari kita berdoa. Pertolongan kita dalam ibadah ini, biarlah jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, dan di dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan menaikkan pujian bagi Tuhan. Katakan, the sun comes up, it's a new day dawning, 10,000 reasons. Haleluya, kita mau datang kepada Tuhan dengan membawa persembahan kita. Katakan, bless the Lord of my soul, worship His holy name. Bless the Lord of my soul, oh my soul, worship His holy name. Sings like never before, oh my soul, I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord of my soul, oh my soul, worship His holy name. Sings like never before, oh my soul, I worship
before. Oh, my soul, I worship your holy name. I worship your holy name. I worship your holy name. Hallelujah. Bless the Lord. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Baik Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, sebelum jauh melangkah dalam menyembah memuji Tuhan kita pada hari ini, mari kita datang kepada Tuhan dengan rasa sesal dan juga dengan rasa malu dan dengan segala kerendahan hati kita. Mari kita mengakui akan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah, kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk kesempatan napas hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami hari ini secara cuma-cuma, sehingga kami masih bernapas hidup dan bisa beribadah kepadamu pada hari ini. Namun sebelumnya kami mohon belas kasihan-Mu, ampuni kami dari setiap dosa, kesalahan, kebobrokan, kenajisan, pemberontakan, ketidaksetiaan, kemunafikan yang kami lakukan terhadap Engkau dan juga terhadap sesama kami. Kami mohon belas kasihan-Mu, ampuni kami, kasihani kami semua ya Bapa, yang mengaku dosanya dengan tulus, jujur, ikhlas pada hari ini dari hati kami masing-masing. Dosa yang kami perbuat terhadap suami, istri, anak-anak kami, pimpinan bawang kami, rekan-rekan sekerja sepelayan kami, siapapun yang Tuhan izinkan berrelasi dengan kami, dan kami telah menyakiti mereka, sekalipun melalui tatapan mata kami mohon belas kasihan-Mu. Ampuni kami, kasihani kami ya Tuhan. Karena kami beriman dan percaya bahwa tidak ada dosa sebesar apapun juga yang Kristus Yesus tidak sanggup dan mampu untuk mengampuninya. Dan kami juga beriman dan percaya bahwa tidak ada dosa sekecil apapun juga yang tidak membawa kami ke dalam kebinasaan. Oleh itu kami mohon ya Tuhan, ampuni kami, kasihani kami semua anak-anak-Mu yang berdosa ini ya Bapa. Dengan kuasa kasih-Mu, karena Engkau sanggup dan mampu dan mau untuk memberikan pengampunan bagi kami yang mengakui semua dosa kesalahan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mampu menyembunyikan, menipu semua orang, menutupi rapat-rapat semua dosa kesalahan kami. Tetapi sesungguhnya kami tidak bisa bersembunyi di hadapan Tuhan, karena Engkau Maha Tahu, Maha Kuasa, Maha Hadir. Oleh itu kami mohon ya Tuhan, kasihani kami, ampuni kami semua umat-Mu yang hari ini merendahkan diri di hadapan-Mu, memohon belas kasihan pengampunan daripada-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini doa pengakuan dosa kami yang kami naikkan hanya dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kami berdoa dan memohon ampun. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam berita pengampunan dosa. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengaku dosa-dosanya di hadapan Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu, saya undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, mari menyatakan komitmen iman dengan hati, lidah, dan bibir kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Puji Tuhan, mari kita akan terus menaikkan pujian bagi Tuhan. Katakan, aku milik-Mu, Yesus Tuhanku.
sisi-Mu Tuhanku, raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu Tuhanku. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu Tuhanku. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu Tuhanku. Shalom, Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membawakan Mazmur Tuhan yang diambil dari nomor 147 ayat 12 sampai dengan 20. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem, pujilah Tuhanmu, hai Sion. Sebab Ia meneguhkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anakmu di antaramu. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi, dengan segera firman-Nya berlari. Ia menurunkan salju seperti bulu domba dan menghamburkan embun beku seperti abu. Ia melemparkan air batu seperti pecahan-pecahan. Siapakah yang tahan berdiri menghadapi dinginnya? Ia menyampaikan firman-Nya, lalu mencairkan semuanya. Ia meniupkan anginnya, maka air mengalir. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Demikianlah Mazmur Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Puji Tuhan, kita akan menyiapkan hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Sebelum firman Tuhan disampaikan, kita akan iringi dengan pujian Mengenal-Mu, bila aku buka mataku dan lihat wajah-Mu. Terkasih
Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari 2 Korintus pasal 4 ayat 6. Sebab Tuhan yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan yang nampak pada wajah Kristus. Demikianlah firman Tuhan, haleluya, amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Tidak terasa kita sudah tiba di penghujung bulan Mei, bulan kelima tahun 2026. Dan saya percaya setiap kita sampai saat ini masih merasakan kasih Tuhan dan sukacita dari Tuhan. Sebelum kita sama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami ucap syukur Tuhan, kembali kami, Tuhan izinkan merenungkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan hadir bersama-sama dengan setiap kami di tempat ini. Tuhan yang menyertai kehidupan kami sampai di akhir bulan Mei ini. Tuhan yang senantiasa menolong kami, menopang kami. Tuhan yang menegur, tapi juga menghibur setiap kami. Kami menyadari Tuhan bahwa tanpa Tuhan, kami tidak bisa melakukan banyak hal. Minggu ini Tuhan, kami akan merenungkan bersama-sama firman-Mu. Terang kemuliaan Kristus di dalam hati. Kiranya firman ini boleh menjadi rema bagi setiap kami, karena Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus pasti menolong kami untuk menangkap pesan yang ingin Tuhan sampaikan kepada setiap kami, pribadi lepas pribadi. Persiapkan hati kami Tuhan dan berbicara kepada setiap kami, karena kami, anak-anak-Mu, sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Terang kemuliaan Kristus di dalam hati. Kita sama-sama sudah mendengarkan teks yang mendasari tema ini dari 2 Korintus 4 ayat yang ke-6. Sebab Tuhan yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan yang nampak pada wajah Kristus. Alur yang luar biasa, gelap, terang. Dari penciptaan ke hati. Dari kosmos ke pribadi kita masing-masing. Firman ini seperti perjalanan besar dari Kejadian pasal 1 sampai ke dalam hati kita. Hari ini kita tidak hanya ingin mengerti tentang terang itu, tapi kita ingin mendalami. Apa artinya kemuliaan Kristus bercahaya di dalam hati kita? Dan mengapa seringkali hidup kita masih terasa gelap? Yang pertama, terang ini adalah karya penciptaan baru. Rasul Paulus memulai dengan kalimat Tuhan yang berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Saya percaya Rasul Paulus sedang mengutip Kejadian 1 ayat 3. Rasul Paulus dengan sengaja menghubungkan pertobatan dengan penciptaan dunia. Dalam bahasa aslinya, lamsei phos, biarlah terang bersinar. Ini bahasa penciptaan, bukan bahasa perbaikan. Sering kita mengira menjadi Kristen berarti hidup kita diperbaiki. Dari yang berantakan jadi lebih rapi, dari yang berdosa menjadi lebih suci, dari yang hidupnya tidak mengarahkan kepada tujuan surgawi, lebih mengarahkan kepada tujuan surgawi. Dari sesuatu yang lama diperbaiki. Ya. Kalau saudara semua ingat tentang kintsugi, bagaimana teknik memperbaiki guci keramik dari Jepang menggunakan emas. Sesuatu yang rusak malah diperbaiki. Ada banyak orang Kristen kemudian menganggap dirinya seperti itu. Tadinya
Bejana yang pecah lalu direkat dengan emas yang luar biasa sehingga menjadi sesuatu yang bernilai mahal harganya. Tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada saya secara pribadi bahwa hidup saya bukan sekedar diperbaiki seperti ilmu kintsugi, lebih rapi, jadi lebih bermoral, lebih religius. Tapi Paulus berkata sesuatu yang lebih radikal, yaitu penciptaan ulang terang dalam hati saya. Bukan upgrade, bukan renovasi, bukan Bimantoro 2.0, tapi penciptaan ulang. Kita terlalu sering menilai iman dari perubahan perilaku dan lupa bahwa inti iman adalah Tuhan yang menyalakan terang dalam hati kita. Terang itu bukan hasil usaha kita. Tuhan yang membuat terang itu bercahaya. Disinilah tantangannya. Kita hidup di budaya yang sangat menekankan usaha diri, self-improvement, self-growth, self-mastery. Tanpa sadar kita membawa pola itu ke dalam iman kita. Kita mencoba menjadi terang, padahal kitab suci berkata Tuhan yang menyalakan terang. Jadi hati-hati sekali saudara. Firman ini mengingatkan saya dan saya percaya mengingatkan saudara juga. Saya dan saudara bukan terang. Bukan sesuatu yang sedang diperbaiki. Tapi Tuhan sendiri yang menyalakan terang itu dalam kehidupan saya, yang membuat saya menjadi pribadi yang berbeda dari pribadi saya sebelum Tuhan menyentuh saya. Kenapa seperti itu? Karena kita masuk ke poin yang kedua, ketika terang itu dinyalakan oleh Tuhan sendiri, maka terang itu sedang menyatakan kemuliaan Kristus, bukan kemuliaan saya. Sehingga setiap perbuatan baik yang saya kerjakan, seharusnya memuliakan Bapa di surga melalui Kristus, sang sumber terang itu. Firman kita, terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan yang nampak pada wajah Kristus. Sebuah frasa Yunani yang sangat indah. Prosopon Christou. Wajah Kristus. Bukan konsep Kristus, bukan ajaran Kristus, bukan moral Kristus, tetapi wajah Kristus sendiri. Artinya, menjadi umat percaya pada Kristus, bukan umat yang mengenal Kristus dalam konsep. Sekedar memahami teologi. Tapi ini bahasa relasi, bahasa perjumpaan, dan bahasa keintiman. Terang itu diberikan, bukan supaya saya kelihatan terang, tapi yang pertama, supaya saya bisa melihat Kristus dalam kehidupan saya. Kristus yang mengubah saya. Seorang yang tidak layak menjadi layak. Yang memakai saya, bejana yang tidak berharga ini, mengubahkan kehidupan saya. Secara jujur saya kemudian merefleksikan ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya bisa sangat sibuk dengan pelayanan, aktivitas gereja, diskusi teologi, bahkan pelayanan sosial saya sebagai seorang konselor dan umat Tuhan. Tapi semua bisa saya lakukan tanpa memandang Kristus. Saya melakukan supaya orang menilai saya sebagai umat Tuhan yang baik. Menilai saya. Bukan melihat Kristus dalam diri saya. Sebagai seorang abdi Tuhan, pelayan Tuhan, suami, ayah, anak, saudara. Bagian dari komunitas umat percaya. Tanpa saya sadari, bukan terang Kristus yang saya bawa. Saya memakai cap religiusitas. Padahal saya sedang mengerjakan kebutuhan diri saya untuk diakui.
dalam komunitas yang Tuhan tempatkan saya di dalam. Sehingga saya mulai berpikir ya, apakah semua ini saya lakukan? Semua aktivitas itu benar-benar kan hati saya terpesona oleh wajah Kristus. Yang berikutnya, terang itu berada di dalam hati yang rapuh. Dalam bagian dari nas yang kita baca bersama-sama tadi. Kita mempunyai harta di dalam bejana tanah liat. Terang kemuliaan Kristus ditempatkan dalam hati manusia yang rapuh. Dan ini paradoks dari Injil. Saya sering berpikir, kalau Tuhan bekerja, maka hidup saya harus terlihat kuat. Padahal Rasul Paulus menyampaikan, Tuhan menaruh terangnya dalam wadah yang rapuh, bejana tanah liat. Mengapa? Supaya jelas, terang itu dari Tuhan. Tanpa terang itu, saya bukan apa-apa. Hanya karena terang itu, saya boleh menjadi alat Tuhan untuk memuliakan Tuhan sepanjang kehidupan yang Tuhan izinkan boleh saya jalani. Jadi, apa yang bisa kita renungkan dari tema kita pada minggu ini? Terang kemuliaan Kristus dalam hati. Terang kemuliaan Kristus dalam hati itu menyadarkan saya bahwa saya tidak harus menunggu diri saya lebih kuat. Tidak harus menunggu diri saya lebih stabil. Tidak harus menunggu diri saya lebih konsisten. Baru merasa layak untuk melayani Tuhan menjadi terang. Tetapi firman ini mengingatkan kepada saya, terang itu memang ditempatkan dalam ketidaksempurnaan diri saya. Tantangan terbesar bukan kelemahan saya, tantangan terbesar adalah keinginan saya untuk senantiasa terlihat kuat di mata dunia. Tuhan dalam Kejadian 1 berfirman, jadilah terang. Tuhan yang sama berkata, biarlah terang itu bersinar di hati kita. Terang yang punya tujuan sederhana, supaya kita melihat kemuliaan Tuhan pada wajah Kristus. Jadi mari kita meluangkan waktu kita dan bertanya, apakah kita masih menikmati Kristus? Atau kita hanya sibuk mengerjakan hal-hal tentang Kristus dalam setiap dimensi kehidupan kita? Tingkah laku religius yang kita munculkan bukan terang Kristus yang muncul dari hati kita yang diterangi, memancarkan kepada dunia di sekitar kita. Kiranya terang itu kembali terasa hangat di hati kita, memabukkan setiap kita dalam kelemahan dan keunikan kita, mengerjakan tugas yang Tuhan percayakan, dan memuliakan Bapa kita di surga. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, firman-Mu hari ini mengingatkan kami kembali. Betapa sering kami seakan-akan menjadi orang yang sangat spiritual. Padahal kami tidak mengerjakan tugas yang Tuhan percayakan karena Kristus. Tapi lebih karena kami mengandalkan kemampuan diri kami.
kekuatan kami, dan strategi-strategi yang kami kerjakan dengan kekuatan manusia. Hari ini kami kembali diingatkan bahwa Tuhan melihat kami bukan karena kesempurnaan kami. Tuhan melihat kami justru karena ketidaksempurnaan kami. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Yang ada manusia yang penuh dengan kelemahan. Dan dalam kelemahan itulah Tuhan memakai setiap kami. Menerangi hati kami dengan wajah Kristus. Memampukan kami untuk menjalin relasi yang sangat intim dan pribadi dengan Kristus. Dan melalui relasi yang luar biasa ini kami kemudian boleh memancarkan terang kemuliaan Tuhan dalam setiap hal yang kami kerjakan. Di tengah kelemahan dan ketidakmampuan kami. Tuhan yang membungkus itu semua. Tuhan yang menyempurnakan setiap hal yang kami kerjakan. Tuhan yang memampukan kami. Yang senantiasa berseru dan minta tolong kepada Tuhan. Tuhan yang memulihkan setiap kami. Melayakan kami. Dengan terang-Mu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kiranya kami setiap anak-anak-Mu sepanjang minggu yang akan kami lalui bisa menjadi terang bagi kemuliaan Kristus. Karena Kristus yang lebih dahulu menerangi hati kami. Dalam namanya Tuhan, kami alaskan pengucapan syukur dan permohonan ini. Tolong kami dengan Roh-Mu yang kudus. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita diberikan kesempatan untuk membawa persembahan kita kepada Tuhan. Persembahan dapat disampaikan kepada rekening atas nama Yayasan Moria atau QR Code yang tertera di layar. Kita iringi dengan pujian Bagi Yesus Kuserahkan. Haleluya. Sebab bagi Yesus kuserahkan seluruh hidupku, hati dan perbuatanku pun waktu miliknya. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatan.
Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam doa syafaat. Doa syafaat akan diakhiri dengan doa Bapak kami. Ketika doa Bapak kami, Bapak Ibu dimohon untuk berdiri. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah, kami kenal di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Terima kasih untuk anugerah cinta kasih-Mu bagi kami, di mana Tuhan izinkan kami bernapas dan hidup hari ini. Dan kami diberikan waktu untuk bisa beribadah bersama Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa, bersyukur karena Tuhan begitu peduli dan begitu baik bagi kami semuanya. Sehingga Tuhan mau berbicara kepada kami melalui firman Tuhan yang sudah dikabarkan, diberitakan oleh abdi-Mu, anak-Mu pada hari ini. Kiranya firman Tuhan itu menjadi berkat bagi kami, menjadi suluh pedoman bagi kami di dalam setiap langkah juang hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati abdi-Mu dalam kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan pelayanannya, Tuhan buat menjadi berhasil. Dan kiranya firman Tuhan ini tidak berlalu begitu saja, melainkan mendapat tempat di hati kami masing-masing, dan lebih daripada itu mampukan kami untuk melakukannya dengan benar, dengan baik di dalam setiap langkah juang hidup kami masing-masing pribadi. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, menyerahkan gereja ini ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkatilah gereja-Mu pada saat ini di berbagai wilayah tempat yang ada di seluruh pelosok tanah air Indonesia. Tuhan Engkau berkati, supaya apapun yang dilakukan oleh para pelayan Tuhan, abdi-abdi Tuhan, semuanya dilakukan dalam takut akan Engkau ya Tuhan. Firman Tuhan yang disampaikan, dikabarkan, diberitakan pun boleh diresponi dengan benar dan baik, dan boleh menyenangkan, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa untuk seluruh anggota gereja di berbagai wilayah tempat juga. Tuhan berkati mereka semuanya, sehingga mereka juga terus beriman, berharap, bergantung, tetap teguh setia kepada Tuhan di dalam menghadapi berbagai tantangan, rintangan, godaan yang menghalang setiap langkah juang kami masing-masing pribadi. Tuhan, kami beriman dan percaya bahwa Engkau selalu bersama kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami di dalam setiap permulaan kami pribadi lepas pribadi. Bahkan Engkau akan membuatkan jalan bagi kami yang sudah menghadapi jalan buntu dalam hidup ini. Karena Engkau jalan kebenaran dan hidup itu sendiri bagi setiap kami yang berseru, berharap, bergantung kepadamu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Juga berdoa hari ini Tuhan untuk anak-anak-Mu di dalam setiap pekerjaan pelayanan mereka. Tuhan berkati, buat semua yang mereka kerjakan, apapun itu, menjadi berhasil oleh karena intervensi Tuhan di dalamnya. Yang belum bekerja, Tuhan juga berkati, berikan hikmat, buka jalan bagi mereka supaya mereka bisa bekerja dan boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh pergumulan pribadi lepas pribadi, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang akan terus menopang, menolong dan memberkati anak-anak-Mu semuanya Tuhan. Yang sementara studi juga Tuhan berkati senantiasa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Kami juga berdoa pada hari ini Tuhan untuk seluruh pelayan Tuhan di seluruh pelosok Indonesia ini. Tuhan berkati, khususnya di bawah naungan GPI. Tuhan tolong mereka semuanya supaya tetap setia kepada Tuhan di dalam memberitakan kabar baik bersama dengan seluruh anggota gereja untuk membawa dampak positif, membawa shalom Tuhan di wilayah mereka masing-masing, di setiap gereja lokal, pos PI yang dibangun bersama-sama demi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa saat ini Tuhan untuk seluruh pergumulan dari kami anak-anak-Mu pada hari ini yang beribadah kepadamu. Tuhan, Engkau tahu apa yang kami gumuli, apa yang kami butuhkan pada hari ini. Kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih. Biarlah Tuhan sendiri yang akan mewujud nyatakan di dalam setiap langkah juang hidup kami, sehingga kami tetap berserah, berharap, bergantung hanya kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami juga serah ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, pimpin, tuntun, berkati negeri kami. Jauhkan dari berbagai tantangan rintangan, orang-orang yang ingin menghancurkan kesatuan negara ini, kami serah ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, Engkau hadir untuk melawat dan memberkati, menyatukan bangsa yang penuh dengan kepelbagaian ini di dalam cinta kasih-Mu. Pemerintah kami dari pusat sampai ke pelosok-pelosok tanah air, Tuhan juga berkati. Sehingga dalam menjalankan roda pemerintahan ini, mereka lakukan di dalam takut akan Tuhan dan menghadirkan kesejahteraan, kedamaian, ketentraman bagi seluruh anak negeri ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan untuk kondisi dunia saat ini pun kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati. Negara-negara yang masih terus bertikai, kami mohon Tuhan beranugerah bagi mereka, supaya mereka boleh mencapai kesepakatan untuk ada rekonsiliasi bersama di dalam konflik yang dialami ya Tuhan. Sehingga tidak menelan banyak korban di dalam dunia ini ya Tuhan, tetapi terus
bangkit dan membawa kesejahteraan bagi seluruh masyarakat negeri ini ya Tuhan, dan juga untuk dunia ini ya Bapa. Terima kasih Bapak, sudah terima kasih. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, sekali lagi menyerahkan gereja ini ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan pimpin, berkati, agar gereja ini terus bertumbuh secara kualitas dan juga kuantitasnya, sehingga nama Tuhan yang dipuji, diagungkan, dan dipermuliakan. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Ini doa kami, doa yang jauh dari sempurna. Akan kami akhiri dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami, demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, kita akan mengakhiri ibadah kita, namun sebelum ibadah ini berakhir, kita akan membacakan nats pedoman hidup baru yang diambil dari 1 Tawarikh pasal 16 ayat 24. Dalam hitungan yang ketiga kita akan membacakannya bersama-sama. 1, 2, 3. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Doksologi. Puji Tuhan sumber berkat, puji Dia seluruh makhluk, puji Dia seluruh sorga, Bapa, Anak, Roh Kudus. Baik, Bapak Ibu, kita kembali melanjutkan tugas tanggung jawab kita sepanjang hari ini. Namun jangan lupa pesan firman Tuhan yang sudah disampaikan bagi kita semuanya. Jadilah pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan dimanapun kita berada. Persiapkan hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera yang datang dari Bapa di surga, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan pimpinan kuasa Roh Kudus, memimpin, menuntun, menyertai kita senantiasa, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, ibadah telah selesai. Bapak Ibu dipersilakan duduk untuk mengambil waktu teduh. Saat teduh selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. In Christ alone will I glory, though I could pride myself in battles won. For I've been blessed beyond measure, and by His strength alone I overcome. Oh, I could stop and count successes like diamonds in my hands, but those trophies could not equal to the grace by which I stand. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone.
and to count my gains but losses to the glory of